bisa, saya tuh mampu, saya tuh apa? Mau menerapkannya, begitu ya? Baik. Kita nomor 1 dulu. Harus melaksanakan piket. Diperhalus seperti apa sih? Berarti apanya yang menurut kalian, kata mana yang menurut kalian itu? Iya, kata mana yang menurut kamu itu kata yang apa namanya, kasar? Bukan kasar, apa yang tajam? Harus ya. Berarti kita harusnya dicoret ya. Apa? Jadinya apa? Melaksanakan piket sesuai dengan apa? Betul tidak? Betul. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, tidak boleh terlambat sekolah. Berarti diperhalus? Tidaknya dicoret ya. Berarti boleh. Ya, tidak begitu, tidak boleh. Diperhalus saja terlambat sekolahnya. Berarti apa? Tidak boleh. Datang tepat waktu. Betul tidak? Sesuai dengan keyakinan kamu. Datang tepat waktu. Bagus. Datang tepat waktu. Mendingan yang kata yang ini atau mendingan yang ini? Yang ini. Ini lebih halus ya. Baik. Nomor 3. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Apa? Hah? Sampah pada tempatnya. Gimana? Kenapa? Buang sampah pada tempatnya. Berarti kata keyakinannya adalah apa ya? Menjaga kebersihan gitu. Menjaga kebersihan. Masuk. Menjaga kebersihan kelas. Oh ya. Lalu nomor 4. Gimana? Jangan saling membuli. Kalau membuli itu apa? Meledek. Saling menghormati tidak? Berarti kata keyakinan kelasnya kita ganti ya. Jangan saling membuli, tapi saling menghormati boleh. Saling menyayangi. Lebih bagus kan? Lebih pantas ya? Baik. Apa tadi? Saling menyayangi ya, begitu ya. Nomor 5 apa? Jalankan 5S. Jalankan 5S. Ini sudah bagus sebetulnya ya. Terapkan 5S. Jalankan 5S sudah bagus. Apa itu 5S tadi? Bisa tidak kalian menerapkan? Bisa dong. Di rumah? Bisa dong. Masa enggak dong ya? Baik. Menerapkan 5S. Ya. Ya, nomor 6. Baju seragam harus lengkap. Berarti gimana tuh baju seragam harus lengkap? Memakai seragam sesuai dengan
Asep. Nah. Udah, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Hari ini kita sudah dikumpulkan di sini ya dengan keadaan sehat walafiat. Selamat pagi Ibu Bapak guru hebat SD Negeri 1 Cibadak. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk kesempatan ini saya ingin mentransfer ilmu-ilmu yang sudah ada ya di dalam grup penggerak ini untuk mentransfer pada ibu-ibu semua gitu ya. Semoga ilmu-ilmu ini bermanfaat untuk kita. Baik. Selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini ya seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi anak berbuat kebajikan itu ya, dari kesalahan dan membuat kebajikan itu ada yang timbul dari dirinya sendiri ya, yang disebut intrinsik, dan ada yang disebut ekstrinsik. Keluar karena begini, nah seperti begini. Saya berbuat baik itu karena sieun ka bu guru gitu. Ada yang seperti itu, banyak ya. Karena untuk menyenangkan ibu guru, karena untuk menyenangkan orang tua gitu ya. Itu bagus memang, tapi itu skalanya hanya sedikit gitu, tidak dari diri sendiri. Bedanya apa? Beda kalau anak itu, oh iya ya, saya ini membuat kesalahan ini emang tidak boleh gitu. Saya tidak boleh membuat kesalahan ini, dan kalau saya membuat kesalahan ini nanti efeknya nanti kesananya saya akan begitu gitu. Itu timbul dari dirinya sendiri. Nah, itu yang lebih baik yang seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi motivasinya yaitu memang kita itu dalam memberikan hukuman kepada anak itu tidak boleh memaksakan gitu ya. Setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sama juga ya Ibu Bapak, ini namanya nilai-nilai kebajikan juga. Beriman, bertawaf pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Begitu ya. Ada juga selain itu banyak ya Ibu Bapak nilai-nilai positif itu gitu ya. Baik. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran teori motivasi ya, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, apa sih teori motivasi? Ya, seperti tadi ya. Ada motivasi dari diri sendiri ya, intrinsik gitu. Menyadari kesalahan itu memang tidak boleh dilakukan. Ada juga motivasi dari orang lain yang seperti tadi ya. Saya berbuat ini ingin hanya menghindari hukuman. Nah, seperti itu. Sekarang hukuman dan penghargaan. Yang tadi ya seperti kita ketahui ya, anak-anak itu memang tidak boleh diberikan imbalan Ibu Bapak ya, dengan segala prestasinya atau apanya begitu ya. Apalagi di kelas gitu, siapa yang mau, siapa yang bisa ini, nanti ibu kasih permen gitu ya, atau ibu kasih uang gitu. Nah, itu akan membuat anak itu tidak kreatif gitu ya. Terus hubungannya, tingkah lakunya itu hanya sebentar gitu, sehingga kalau tidak ada imbalan saya tidak akan melakukan kebajikan itu begitu ya. Terus cemburu sosial betul Bu Haji ya, cemburu sosial. Kenapa? Karena anak ini diberikan hadiah. Memang anak ini memang
dengan prestasinya gitu, tetapi dia menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah itu, begitu ya. Walaupun memang kalau maksud kita Mas, maksudnya reward gitu ya, penghargaan saja. Makanannya bagus, Iya, kata boleh, cuma tapi implan ya. Kita Menteri Pendidikan Harus kasih reward katanya anak. supaya lebih Kalau bisa berprestasi. ini kasih permen, Ya. dulu Penyemangat, kasih hadiah. Penyemangat ya. Nanti anak ada bukan makan kene. Ya, ibu-ibu memang ilmu itu selalu berkembang. Mungkin dari kesini ya di penelitiannya lebih dalam lagi mengenai itu gitu ya. Memang saya juga sering sekali ya sama anak-anak memberikan reward. Oh, si ini bagus, kamu sudah ini kasih reward. Tapi sekarang kita ganti reward itu dengan sesuatu yang secara lisan saja ya. Seperti kemarin kita, iya, secara lisan aja sepertinya, kasih tepuk jempol gitu ya, tepuk hebat gitu ya. Itu juga sudah memotivasi anak. Atau kalau saya di sekolah di kelas itu kasih bintang aja gitu. Tidak apa-apa ya, seperti TK juga, karena memang kita anak-anak itu hatinya itu masih anak-anak ya gitu. Kenapa tidak boleh? Ya, kenapa tidak boleh? Karena itu yang pertama, mungkin kalau kita dikasih imbalan, maka nilai kebajikannya itu dia melakukannya itu hanya sebatas imbalan itu gitu ya. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak mau melakukan kebajikan itu, satu ya. Yang kedua, kreativitasnya tidak ada gitu ya. Nanti kalau saya tidak, ngapain saya capek-capek membuat ini dan itu, tuh kurang hadiah nah gitu. Tapi kalau dalam perlombaan lain lagi. Sebetulnya mah ada sisi positif dan negatifnya tergantung karakter anak juga. Ya itu ya, tergantung Secara global. Secara global. Ini kan universal ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia ya, seperti yang saya sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama, motivasi eksternal itu dari luar ya. Ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan saja, atau menghindari hukuman saja, atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu gitu ya. Kalau menurut dia ya, apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan itu, atau saya melakukan itu gitu, masa saya akan dihukum, dan saya akan tidak mengulangi karena saya tidak mau dihukum ya. Itu motivasi eksternal ya. Yang kedua, motivasi eksternal juga ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain seperti tadi ya, atau institusi ya. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya gitu ya. Saya tidak mau melakukannya karena tidak ada imbalannya begitu ya. Itu akan menjadi motivasinya dari luar ya, dari luar gitu, tidak ada kesadaran. Nah, barulah yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu untuk menghargai diri sendiri ya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif ya dari diri sendiri. Nah, dia menyadari anak itu kalau sepertinya kesalahan itu memang selazimnya tidak boleh dilakukan selama-lamanya. Ini akan berdampak nanti ke masa depannya gitu. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya gitu ya. Gitu akan wajib. Ada apa ini? Oh, sama Nggak ada. Itu mana? Ya. Gitu. Jadi memang idealnya itu ada di nomor 3 ya, untuk menyadari untuk menghargai dirinya sendiri, menyadari bahwa kesalahannya itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut agama, menurut aturan masyarakat dan aturan-aturan yang ada di lingkungannya begitu. Dia menyadarinya, dan ini akan mengimbas kepada
dari sekarang sampai nanti ke depannya gitu. Meminta atau membujuk itu. Jadi begini, sok gerak ulah gitu nyaneng gitu nya. Artinya itu dikasih imbalan lah gitu ya, seperti itu. Itu suatu hukuman ya, hukuman dalam penghargaan itu suatu tidak boleh ya. Lalu kenapa tidak boleh menghukum dalam penghargaan? Yang pertama mempengaruhi jangka pendek ya dan jangka panjang. Jadi anak itu perilakunya hanya jangka pendek saja. Mungkin diberi imbalan, oh udah saya tidak mau lagi gitu ya. Itu satu. Yang kedua penghargaan menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan imbalan gitu ya. Memang mungkin motivasinya adalah kita memberikan motivasi eksternal ya pada anak, tapi memang anak-anak itu kadang ciut gitu ya, ciut gitu lah. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan ya. Jadi emang tidak tepat dalam konteksnya gitu. Penghargaan tidak efektif ya kalau memberikan hukuman pada anak itu secara eksternal. Penghargaan merusak hubungan ya. Ini yang digaris bawahi ya. Penghargaan merusak hubungan ya. Karena kalau kita tidak memberikan imbalan, jadi anak itu tidak menghargai kita lagi gitu ya, atau hubungannya akan tidak seperti intensif ya gitu. Ya, aduh duh Neng. Nah, ini kan ya. Nah, baik. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, kita memang harus membuat di sekolah itu pasti ada peraturan ya, peraturan kelas atau apa yang sudah dibuat di Ibu Bapak, data tertib ya, data tertib. Nah, jadi memang untuk sekarang ini kita diganti dengan keyakinan kelas saja Ibu Bapak ya. Terus saya dulu kesepakatan kelas bukan keyakinan, Bapak pernah saya Iya. Sekarang ganti. Ya, sekarang kesepakatan kelas juga bagus ya. Ada judulnya aja yang diganti. Nah, tidak usah diganti maknanya. sama dengan siswa. Nah, begitu ya. Yang pertama kita buatnya kita bersama-sama dengan siswa, betul Bu Yuyu ya. Dengan bahasanya saja yang diganti ya. Jadi kalau sepertinya tidak boleh mencontek. Nah, kalau tidak boleh mencontek kan itu Negatif. maksudnya negatif ya, kehukuman nantinya. Lamun mana mencontek gitu ya, maka kamu akan diberi sanksi ngebersihan WC dah, contohnya begitunya. Itu tidak ada ya, kita dihapus seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Tetap maknanya sama ya, tidak boleh mencontek, tapi ganti dengan keyakinan kelas menjadi apa ya, belajar mandiri begitu ya, belajar mandiri begitu kan. Belajar mandiri kan sendiri gitu ya, kecuali kalau lagi diskusi tidak apa-apa, namanya itu bukan mencontek ya, kita berdiskusi begitu kan. Lalu apalagi banyak ya dalam konteks di sekolah juga banyak harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya, itu memang betul gitu ya, tetapi kita diperharus saja berpakaian sesuai dengan. iya, jadi jangan pakai kata tidak gitu ya, harus gitu ya, kita perhalus saja memakai seragam sesuai jadwalnya, boleh seperti itu ya. Karena apa, syaratnya yaitu tidak boleh panjang-panjang ya, tidak panjang-panjang, mudah diingat oleh anak-anak. Oh, kalau saya ya mudah diingat oleh anak-anak ya. Dan kata-katanya itu ya, kata-katanya itu yang menyentuh hati anak-anak gitu. Sepertinya seperti apa sih? Oh, tidak boleh ribut atau tidak boleh iseng sama temennya ya. Pada waktu pembelajaran atau tidak boleh iseng sama temannya gitu ya. Itu peraturan ya. Tapi kita ganti dengan keyakinan kelas ini. Bagaimana caranya, apa bahasanya diperhalus? Saling menyayangi antara teman. Hapus orang, hapus nah, yang membuang sampah harus
belajar yang kelima yaitu karena 5 posisi. Ketiga resolusi yaitu dalam kelas juga bisa dibuat bertanya pada pertanyaan pada saat anak melakukan kesalahan guru datang atau saya dalam guru itu mereka, tapi dia hanya berdasarkan dengan laporan pertanyaan dari siswa. Kami akan berbicara pada yang pertama, kalau kita sudah menyayangi karena kita saling mendoakan karena anak itu kan ceria. Mengucapkan salam jadi memang orang saling menyayangi itu bersalah saja di dalam kesempatan kelas ya. Cara yang bagaimana kalau orang merasa bersalah itu ketika menceramai mencermati anak-anak pada saat anak melakukan kesalahan kepala sekolah. Anak-anak kan merasa kitanya itu kan yang mereka dapat pertanyaan bertanya apa namanya dan 3 tahapan restitusi. Yang pertama murid yang semangat yang sudah terbiasa ditanamkan ya apa belajar kamu harus memang belajar melakukan kesalahan ya. Jadi apa namanya saya tuh ada efek dan saya perhatikannya saja HP itu kan ada 3 tahapan restitusi yaitu yang pertama pengaruh ke dalam karakternya menggali identitas. Jadi di omongan di omongan misalnya dalamnya sudah bisa dipahami tujuannya kepada kalau misalnya buat guru saya nanti berantem ke saya bahwa belajar saya ketiga resiswa misalnya posisi sekolah sekali pertanyaan pada saatnya kalau belajar salah kita tidak boleh posisi itu saling menyayangi karena kita saling mendoakan mereka karena membuat anak-anak mereka saling menyayangi pertanyaan. Jadi memang apa ya ada 3 tahapan restitusi yang pertama itu kata-katanya apa ya jadi untuk saran atau apa untuk memberikan solusi pada anak sebagai belajar itu dalam pertanyaan pada saat anak melakukan kesalahan yang sudah belajar tidak tidak istirahat mereka akan hanya mereka dengan pertanyaan contohkan ada kita tulis juga akan sama-sama nanti kamu kamu harus semangat belajar memantau anak-anak barunya ini yang harus disarankan pada nanti kita cek. Jadi apa namanya yang sebagai dasar saya juga harus perhatikan ya. Ketiga karena kita bisa membuat pertanyaan. Nah, dari peraturan kelas yang ada ya. Tadi kita sudah ingin merubah keyakinan kelas ya, lebih sederhana kata-katanya. Tidak usah panjang-panjang, yang penting anak itu mengerti dan mudah diingat gitu ya. Lalu kita dari keyakinan kelas ini maka akan terbentuklah lingkungan yang positif di sekolah kita gitu ya. Dan jika anak-anak sudah mengerti, sudah menerapkannya, juga ibu bapak gurunya ya, kita tidak tok berpusat pada murid saja, tapi seluruh warga di sekolah, termasuk ibu guru, OPS dan juga penjaga ya, harus menanamkan lingkungan positif. Maka jika kita sudah menanamkan lingkungan positif, maka budaya positif akan terbentuk dengan sendirinya. Begitu.
saling menghargai, saling menyayangi, dan jangan lupa ibu bapak, nilai-nilai kebajikan itu yang kita tanamkan. Jadi setiap mau ke kelas juga ya, setiap mulai pembelajaran, apa sih nilai-nilai, coba ucapkan nilai-nilai kebajikan untuk hari ini gitu ya. Nggak apa-apa mereka ngomong peduli bu, berbagi bu, atau kasih sayang bu gitu ya. Apa saja yang mereka ingin dari dalam pemikiran dia, kan ada ya, pemikiran itu berbeda-beda ya. Anak-anak juga, anak kelas 1, 2 juga udah pada mengerti. Kalau sekiranya apa sih nilai-nilai kebajikan, berarti kita ganti katanya ya dengan kata-kata baik apa hari ini gitu ya. Ayo coba kita ucapkan kata-kata baik apa hari ini gitu. Nanti anak akan ini bu sedekah bu gitu ya, atau apa bu, atau apa bu. Nah itu nilai-nilai kebajikan. Itu akan dari kebiasaan kecil itu maka akan terbentuklah ya mindset, pola pikir anak itu ke arah situ gitu, ke arah yang dia ucapkan begitu, seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang terkecil dari kelas, dari dalam diri anak, maka akan terlaksanakanlah lingkungan yang positif ini gitu. Maka insya Allah budaya positif ini akan terwujud di sekolah kita gitu ya. Baik, next. Berikutnya yaitu segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Jadi pada saat kita bukan menghukum ya, anak mendapatkan kesalahan, anak berbuat salah, kita tidak menghukum, tapi kita sebagai manajer seperti tadi 5 posisi kontrol, kita itu idealnya sebagai manajer gitu. Sebagai manajer kita berikan pertanyaan pada anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau begini, anak-anak berbuat salah itu manusiawi gitu ya. Tetapi memang dari kesalahan itu harus ada pembelajaran untuk perbaikannya ke depan. Nah seperti itu ya, kira-kira itu menstabilkan identitas. Tadi apa sih yang kamu lakukan gitu ya. Nah, muncik anak, oh saya melakukan Noel anak gitu ya, saya moyokan atau apa. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai langsung diberikan hukuman. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, titik ya. Titik ya, itu yang harus di ini. Jadi kalau minta negara sanksi, kita juga isukan lupa adanya. Validasi kebutuhan seperti yang tadi ya ibu. Tadi kan ada berapa kebutuhan manusia itu? Ada 5 ya, kasih sayang, penguasaan, kesenangan ya, lalu apalagi ya, kebutuhan hidup ya, dan satu lagi penguasaan ya. Kita cari ini kebutuhan anak ini apa? Contoh, kalau dia sepertinya datang terlambat. Jadi kenapa datang terlambat? Ada apa di rumah gitu kan? Sarenamu keputingan. Nah, berarti kalau Sarena ke malaman, ya apa yang harus dilakukan oleh kamu gitu? Nanti adanya di menjalankan keyakinan. Iya. Solusinya bagaimana kamu gitu ya? Dari anak itu anak yang mencari solusi sendiri. Oh iya bu, kalau saya kesiangan nanti malam saya tidak boleh tidur malam gitu. Dia yang ngomong. Ya baik seperti itu. Nah, ibu akan mengobrol dengan orang tua. Nah itu penting gitu. Kalau sepertinya masalahnya ada di rumah, kita ngobrolnya sama orang tua. Itu solusinya gitu ya bu. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas ya. Sebetulnya kita sudah berada di dunia yang berkualitas ya ibu bapak. Cuma tidak sadar. Di dunia pendidikan itu 20 tahun lebih apa ya? 54. ya Sadar. apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu kasih sayang.
Ya, Dilulus bae, dilulus bae. rasa diterima di lingkungannya. Nah, dilulus bae melakukan. Saya diterima. Apakah gurunya ataupun muridnya gitu ya. Bagaimana penerapannya? Kita datang senyum sama anak gitu ya. Bukan cuma nonton main, acak-acakan. Pokoknya senyum itu Bu, dari kita itu senyum itu jangan sampai hilang selama di sekolah. Bu Yuli sudah membuktikan. Bu Yuli sudah membuktikan. Sudah insya Allah. Masuk tentang senyum. Datang, senyum, sapa, salam ya. Masuk kantor manyun bae. Karena Ayo, encan kabeh cek anu senyum bae ditudungan dia lah. Orang gara-gara kena Ini asap. kebutuhan apa ini maksudnya ini ini? kebutuhan lima kebutuhan manusia Pak. Kebutuhan apa ini? Iya ini. Jadi manusia itu manusia itu membutuhkan dari 5 kebutuhan ini. Seperti dulu mah ya Pak, ada primer, sekunder, tersier ya Pak. Dulu mah ya. Itu kebutuhan manusia. Primer itu kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Itu lamun urang teu boga sandang, pangan, papan berarti hidupnya itu tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Tidak primer, sekunder itu tambahan, kebutuhan tambahan seperti sekarang mah buka HP ya, pakai baju yang bagus. Kalau primer kan asal baju aja, tapi sekarang baju yang bagus itu ya sekunder. Kalau tersier itu punya harta yang banyak, istilahnya punya mobil mewah. Sekarang mungkin ini ada hubungannya ya ibu bapak gitu, dengan yang pertama kasih sayang dan rasa diterima di dalam lingkungan gitu. Anak-anak juga memang harus dilihat kalau anak membuat kesalahan apa kebutuhan apa yang tidak dicukupi gitu ya oleh anak itu, apakah kasih sayangnya, apakah penguasaannya. Penguasaan itu seperti ini Bu, penguasa itu pengakuan dari kabisana gitu. Seperti apa ya? Seperti ranking nih ya. Dia punya kemampuan gitu ya. Jadi dia ranking 1 sepertinya seperti itu. Itu namanya penguasaan gitu ya. Yang ketiga kesenangan. Contoh anak itu mencolek-colek temennya gitu ya. Kita harus dilihat sama kita. Itu apa yang kebutuhan hidupnya itu yang tidak terpenuhinya yang mana? Apakah kesenangannya? Apakah penguasaannya? Apakah dia butuh kasih sayang? Ya, begitu. Terus kebebasan. Seperti tadi ya. Bolak-balik ke WC itu apa sih? Apakah dia kurang bebas gitu ya? Kebebasan. Yang ketiga itu pertahanan hidup. Ya, pertahanan hidup seperti itu ya. Keneng tekneng. Pembelajaran yang ke-6 ini yaitu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan pada saat anak melakukan kesalahan ya, dengan kita tidak menghukum mereka, tapi kita menyadarkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan kita ya. Contoh kan ada 3 ya, ada 3 tahapan restitusi, yaitu yang pertama menggali identitas anak ya. Mengapa anak itu melakukan kesalahan seperti itu ya. Lalu membuat kesalahan, nanti neng dulu neng. Berikutnya yaitu segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas ya. Jadi pada saat kita bukan menghukum ya, anak mendapatkan kesalahan, anak berbuat salah, kita tidak menghukum, tapi kita sebagai manajer seperti tadi 5 posisi kontrol, kita itu idealnya sebagai manajer gitu.
sebagai manajer kita berikan pertanyaan pada anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Oh begini, anak-anak berbuat salah itu manusiawi gitu ya. Tetapi memang dari kesalahan itu harus ada pembelajaran untuk perbaikannya ke depan. Nah seperti itu ya, kira-kira itu menstabilkan identitas. Tadi apa sih yang kamu lakukan gitu ya? Nah, muncik anak, oh saya melakukan Noel anak gitu ya, saya moyokan atau apa. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai langsung diberikan hukuman. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, titik ya. Titik ya, itu yang harus di ini. Jadi kalau mencari sanksi, kita juga isukan adanya. Validasi kebutuhan seperti yang tadi ya Ibu. Tadi kan ada berapa kebutuhan manusia itu? Ada 5 ya, kasih sayang, penguasaan, kesenangan ya, lalu apalagi ya, kebutuhan hidup ya, dan satu lagi penguasaan ya. Kita cari ini kebutuhan anak ini apa? Contoh, kalau dia sepertinya datang terlambat. Jadi kenapa datang terlambat? Ada apa di rumah gitu kan? Karena namu kepentingan. Nah, berarti kalau Sarena ke malaman, ya apa yang harus dilakukan oleh kamu gitu? Nanti adanya di menjalankan keyakinan. Iya. Solusinya bagaimana kamu gitu ya? Dari anak itu anak yang mencari solusi sendiri. Oh iya Bu, kalau saya kesiangan nanti malam saya tidak boleh Tidur malam-malam gitu. Dia yang ngomong. Ya baik seperti itu. Nah, Ibu akan mengobrol dengan orang tua. Nah, itu penting gitu. Kalau sepertinya masalahnya ada di rumah, kita ngobrolnya sama orang tua. Itu solusinya gitu ya, Bu. Seperti itu. Oke, next. Baik Ibu Bapak, guru SD Negeri 1 Cibadak yang hebat ya. Terima kasih atas segala waktunya. Yang mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Saya selaku calon guru penggerak SD Negeri 1 Cibadak ya. Terima kasih. Ini angkat lagi nih, kok jadi berapa? Ya Ibu Bapak, karena suaranya tidak terdengar ya, jadi saya bagikan saja di grup WA ya. Begitu. Ada tanggapan atau penguatan atau question, dipersilakan Ibu Bapak. Saya ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah tadi mendengarkan penjelasan ya dari Bu Yuli, kita sudah mencoba menerapkan tentang pembelajaran di kelas supaya anak itu teratur, rapi ya, dan mandiri dalam mengerjakan soal-soal. Kita selama itu menyampaikan ke anak seperti begini ya, kita sambil di alam aja ya, kaset bager, coba nulis yang bener, anu rapi, anu bagus, malahan omongan kita itu dianggapnya jadi bukannya menurut, bukan menurut, jadi asa diapong gitu. Jadi anak bagaimana supaya anak itu ya lebih menurut katanya tadi, kalau dikerasan jangan, kalau sama kita dielus bukannya menurut tapi dia malah menolak. Baik Bu Haji, terima kasih ya atas responsifnya. Mungkin anak itu karena kebiasaan dengan pola pikir, dengan pendengarannya, dengan hatinya gitu. Kita terus aja seperti itu.
Ya Bu Haji, terus aja nanti juga anak-anak kan dia menanamkan kebiasaan yang positif gitu. Kita terus aja seperti itu. Memang kalau anak sudah seperti itu ada pengaruhnya ya dari keluarga, dari masyarakat. Bukan kita aja yang bertanggung jawab atas pendidikan anak gitu ya. Kita punya 3 unsur gitu ya. Kita sudah menerapkan. ya betul Bu Haji Weli ya. Cuma belum Minimal kita sebagai pendidik sudah menerapkan apa yang harusnya diterapkan kepada anak gitu. Ya kalau kata saya memang pembiasaan itu yang harus diterapkan. Terus aja kita seperti itu begitu. Adapun sepertinya di rumahnya begini-begini, kita tidak bisa memantau ya. Dan kita juga tidak bisa menghukum keluarganya. Hei keluarga ulah gitu, tidak bisa begitu karena itu bukan ranah kita. Yang jelas Yang jelas. yang memorinya. Nah, memori seperti ya satu lagi ya itu masalahnya yang kesiangan ada ya mungkin Ya. dari kelas 3 itu sampai sekarang ya. udah dibilangin Neng kenapa ini tiap hari kesiangan ya apalagi Sering, hari ya, Bu Senin Haji. sering hari Oh, Senin nggak pernah ikut upacara Iya. katanya tidurnya malam dibilangin jangan malam-malam tidur itu kalau anak-anak harus jam 9 paling minimal jam 10 ya jangan lewat dari jam 10 iya sampai ke orang tuanya dibilangin iya tapi ternyata Begitu di aja. belakang mah jam 12 jam 1 Tetap ya, Iya, tidak ada tidak perubahan. gitu. Iya. Bagaimana cara maksud dari maaf ya Bu Titi menanggapi maksud dari materi yang diajarkan Bu yang disampaikan Bu ini. Jadi memang ada kasus seperti itu. iya Nah, ketika ada kasus seperti itu, kita jangan Bosan. memberikan perintah. Nanti kamu tidurnya jangan jam sekian ya, kamu harus tidur jam sekian. Jadi menurut ini jangan begini ya Bu. Ajukan pertanyaan kenapa kamu tadi kesiangan? Malam Dilihat masalah. tidurnya malam aja. Kenapa malam? lihat HP udah itu tiga orang Dan itu apa ya enggak? Nah udah gitu gini. Sekarang kalau terus kesiangan ini bagus nggak? Misalkan enggak. Nah, besok mau kesiangan lagi nggak? Jadi jadi komentar seperti itu ya, Bu Yuli ya. Betul. Misalkan enggak Bu. Nah kalau supaya nggak kesiangan harus bagaimana coba? Jadi gitu ya. Jadi jangan diperintah. Jangan diperintah. Nanti kamu tidurnya jangan mulai ya. Jangan jam 9 ya. Tapi gitu. Supaya tidak kesiangan gimana coba? Tidurnya jangan malam-malam ya. Gitu Iya. jadi. Iya, Itu nggak boleh kali. tapi ternyata di belakang gitu aja tuh malam aja Kata Bu Yuli yang penting mah terus sampaikan. Ya sampaikan. Dikuatkan dengan Dari kelas tiga keyakinan aja, keras. kelas tiga Ya. Intinya jangan diperintah, tapi dia yang mengucapkan. Nah itu dia mencari solusinya sendiri itu ya Bu Haji. Kalau sepertinya masih gitu-gitu saja, nah kita sudah ngobrol dengan orang tuanya, itu kewajiban kita sudah gitu ya. Karena memang udah kebiasaan ya kalau pengasuhan di luar sana memang berbeda begitu ya. dari kelas 3 mungkinnya dari kelas 3 tuh Begitu ya. jadi dari kelas 3 itu juga ya Berarti itu sering ya. iya, Gitu. Jadi memang harus ada udah ditanya udah itu kendalanya harus lihat HP sudah berubah sih, udah masuk pagi. tapi ternyata gitu lagi Tapi nggak tahu di kelas 4 itu sama Ya. itu kendalakannya kenapa ditanya udah HP nonton TV udah nah udah dikasih itu pertanyaan terus itu dibilang kalau itu mah jangan lihat HP jangan gitu nanti supaya besok nggak kesiangan tapi tidak ada itu Iya. sendiri Mungkin terus aja Bu Haji, terus aja. Nanti kita perlihatkan ini kan kalau kita sudah bikin keyakinan kelas ya, coba keyakinan kelas mana yang dilanggar sama kamu gitu ya, atau mana yang sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Nanti diperlihatkan keyakinan. Oh ini Bu yang ini. Nah ini kan keyakinan kelas kita gitu seperti itu. Itu lanjutannya aja dari. kalau seumur ada pertimbangan jauh dari Borondong ini ada dekat rumahnya Iya ya Bu Haji. Sampai ada Bu. Baik Neng. Segala waktunya yang kita kenal dengan apa aja Pancasila. Ini sama juga ya Ibu Bapak. Ini namanya nilai-nilai segala waktunya iman bertawakal pada Tuhan yang Maha Esa. Namanya kebinekaan. Coba
waktunya yang sudah ada juga selain itu banyak ya nilai-nilai posisi segala waktunya yang sudah baik Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Cibadak, saya mengaturkan terima kasih atas segala waktunya ya. Semoga materi ini bermanfaat dan ada penerapannya di kelas ataupun di sekolah ya. Alhamdulillah ya, saya senang sekali bisa mentransfer ilmu walaupun sedikit ya. Sebetulnya ilmu ini sudah ada ya sejak dari Ki Hajar Dewantara sampai sekarang, tapi mungkin hanya penebalan saja, penebalan dari ilmu-ilmu yang sudah ada ya. Sebetulnya kita juga ke anak itu memang seperti itu dari dulu gitu, tapi memang sekarang ini hanya diperlengkap saja, hanya dipertebal saja, dan diingatkan saja ya bahwa oh begini loh harusnya gitu. Jadi tuh tunjuk itu sekarang sudah tidak ada ya, tuh tunjuk itu sudah tidak ada ya. Buat baca. Kenapa? Buat baca tuh. Oh iya, tuh tunjuk buat baca. Ke bawah mainnya Jadi ke bawah ke sini jangan begini, tapi begini. Tunjuk perintah. Memerintah, gitu kan? Ya, seperti itu ya. Baik Ibu Bapak Guru, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah yang tidak tersampaikan ya. Kesalahan yang materi yang tidak tersampaikan oleh saya, dan insya Allah nanti kita akan ada sosialisasi yang lain, yang materi yang selanjutnya ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berlatih mengikuti pelatihan dan sosialisasi di beberapa tempat selama saya menjadi guru, ilmu ini tidak pernah saya dapatkan. Ini baru saya dari sini gitu ya, dari guru penggerak ini, yaitu budaya positif ya. Karena memang ini adalah pembelajaran paradigma baru gitu. Ini adalah pembelajaran paradigma baru ya. Udah teknik penghargaan restitusi. Nah Ibu, saya ngasih ininya aja ya, globalnya aja. Jadi anak itu jangan dikasih hadiah Bu ya, karena hadiah itu yang pertama dia itu kalau kalau sudah terbiasa nanti saya akan melakukan kebajikan tapi kudu ada imbalan begitu. Jadi dari sekarang walaupun coba sana lu boga iya permen atau duit, jangan, nggak boleh dalam paradigma baru ya. Itu sebatas sekecil aja ya Bu ya. Ya, rewardnya secara lisan saja. Bagus, kasih jempol, kasih tepuk jempol. Tepuk jempol, jempol, bagus. Yang gitu aja anak sudah terbuai ya. Makanya jangan reward itu jangan berbentuk imbalan gitu. Itu sebagian kecil aja ya. Bisa mengecilkan hati temannya juga. Nah itu, Bu Weli pintar sekali sih. Aku ilmu TK. Baru tahu ya. Yang pertama menghukum anak tidak. Saya saya sudah melakukan itu udah salah begitu dan bla 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 ya. Terus keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh kamu gitu ya, kan nanti ada keyakinan nanti dia oh ini Bu saya kurang disiplin atau gimana, dia yang ngomong gitu, jangan kita yang ngomong, dia yang ngomong gitu ya. Terus nilai-nilai kebajikan apa, kan nilai-nilai kebajikan kita tanamkan ya pada anak, seperti peduli pokoknya mah hal-hal yang bagus gitu ya. Aku teh ada yang kebersalah, saya yang bersalah. Itu manusiawi ya. Kalau ngomong aku itu kan biasa harus face to face gitu. Teki, Jadi di panel. Iya. Jelas mah sini nyalakan, tidak mau kesalahan sendiri. Iya, jadi dipanggilnya itu kita berdua sama anak aja. Ya kayak konseling gitu. Nilo Haliwu gitu ya. Tapi kalau kita ngomong berdua saja dari hati ke hati seperti tadi itu yang 5 Ya, ini mungkin waktu dulu ya pernah ada guru pembelajar. Mungkin ini terusannya, tapi waktu dulu mah manual langsung ke peserta oleh ibu-ibu waktu KKG. ya. Tapi kalau sekarang mah di online kan.
saya usul nanti kalau sudah beres yang pemberi materinya yaitu Ibu Yuli yang sudah menjadi guru penggerak, nanti bisa disampaikan ke guru-guru yang lain. Baik. Mungkin gitu aja usulannya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan bisa berkumpul dengan guru di KKG. Oke. Baik Bu Haji, terima kasih responsifnya ya, sangat membangun sekali dan saya juga termotivasi untuk memberikan materi ini ya. Karena ini materi ini kalau kita gali adalah dengan kehidupan kita sebagai profesi ya, berhubungan sekali dengan anak-anak yang bermasalah. Mungkin kalau di SD mah ya tidak terlalu bagaimana permasalahannya ya, anak-anak paling juga Bu ngagebuk Bu si Anu paling gitu aja. Tapi kalau di SMP SMA itu yang sudah luar biasa gitu, kasus-kasus yang sudah terjadi. Tapi memang mau di SD, di SMP, di SMA atau di TK pun kasus itu harus terselesaikan dengan baik begitu. Dan kita sebagai gurunya memang harus banyak menimba ilmu dari perilaku anak itu. Oke, kita. Ibu Bapak hebat SD Negeri 1 Cibadak ya. Terima kasih atas segala waktunya. Saya Ibu Yuliawati, calon guru penggerak angkatan 9 dan insya Allah nanti akan ada angkatan-angkatan berikutnya dari Cibadak ini ya. Guru-guru yang bisa membawa nama baik kita ya, dan insya Allah akan menerapkan kepada guru-guru yang ada di Cibadak ini, bukan se-SD-nya aja tapi seluruh di Cibadak ini minimal ya, minimal kita satu gugus atau satu kecamatan begitu ya. Maaf Ibu Bapak bila ada kata saya yang salah. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang tahu, tapi hanya sejengkal lebih nah ini istilahnya kayak tahunya itu tiheula gitu nya gitu. Jadi saya mentransfer kepada Ibu Bapak. Bukan saya menggurui, tidak, amit-amit ya, tidak ada yang menggurui di sini, hanya sharing saja. Pengalaman udah banyak di Ibu Bapak dan kita akan sharing gitu. Baik, terima kasih atas segala waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiri kan, berdiri. Ayo berdiri. Terima kasih kami ucapkan. Ira, tadi ada laporan kamu berantem ya sama Irwan. Iya Bu, habis Irwannya Bu manggil-manggil nama bapak saya, seperti mengolok-olok nama bapak saya. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu merasa tersinggung dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pun akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Irwan? Saya marah-marah Bu, saya kesal mendengar perkataan Irwan. Tanpa sadar saya mencubit tangan Irwan. Oh begitu. Pasti kamu berbuat itu ada alasannya ya. Ya iyalah Bu, masa saya diam saja nama bapak saya disebut-sebut. Ya, wajarlah kalau kamu merasa kesal dan tersinggung. Karena orang tua itu wajib dihormati dan dihargai. Tidak boleh seperti itu. Nanti ibu juga akan memanggil Irwan untuk meluruskan perbuatannya. Sekarang, coba kamu pikir, marah sampai mencubit tangan Irwan, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Ya, jika menurut kamu baik, keyakinan apa yang harus kamu lakukan di saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mengata-ngatai nama orang tua, saya akan laporkan kepada Bu Guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kamu pergi kembali ke kelas ya.
Terima kasih, Bu. Baik. Aldo, tadi Ibu mendengar dari guru PAI, katanya Aldo ketiduran ya pada saat belajar PAI. Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali Aldo tertidur di kelas? Kayaknya 3 kali, Bu. Waduh, tertidur di kelas saat pembelajaran suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Semua orang pasti pernah melakukannya. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju Aldo? Setuju, Bu. Aldo, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Bu. Aldo sering ketiduran di kelas, pasti punya alasannya. Kenapa sih sering tertidur di kelas? Karena saya bangun pagi, masalahnya saya begadang, Bu, nonton TV sampai larut malam dan main game, jadi tidurnya kemalaman, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu? Kalau tertidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Saya sudah ketiduran di kelas, bisa ketinggalan materi pelajaran dan bisa menghargai ibu guru dan menghargai saya sendiri. Betul. Tertinggal materi dan menghargai diri sendiri dan orang lain itu penting. Karena belajar tidak fokus, tidak mengerti apa yang dipelajari, dan kita dilatih rasa peduli dan tanggung jawab. Iya, Bu, saya menyesal sering tertidur di kelas. Saya mohon maaf, saya berjanji akan tidur lebih awal, tidak menonton TV dan main game sampai larut malam lagi. Baik, Aldo sudah menyadari kesalahan ya. Menurut Aldo, apa yang harus diperbaiki? Saya berjanji akan tidur lebih awal, tidak menonton TV dan bermain game sampai larut malam lagi supaya pada saat belajar tidak mengantuk. Baik, Aldo sudah menemukan solusinya ya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak tertidur di kelas lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya, Bu, terima kasih.